Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, mari kita lanjutkan pembahasan tentang Habib dan Ahlul Bait dari seri-seri yang telah lalu, yakni seri 1, seri 2, dan sekarang seri 3. Semoga seri 3 ini akan menuntaskan pembahasan tentang Habib dan Ahlul Bait. Sebagaimana dikatakan pada seri 2 dan 1, kita telah sepakat bahwa makom Habib, predikat Habib itu terjadi setelah Hasan Hussein wafat. Artinya anak turun, anak cucu Hasan Hussein mendapat julukan Habib, Sayyid dan Syarif, yakni julukan kekasih, julukan tuan, dan julukan mulia. Ketiga julukan ini, ingat, intinya untuk Nabi Muhammad SAW. Ini ingat, karena anak turun Hasan Hussein belum tentu layak menjadi tuan, belum tentu layak menjadi kekasih, belum tentu layak menjadi mulia. Mengapa? Karena tidak maksum, terancam salah dan dosa, lupa dan ingat. Nah ini hilaful wal ungdur, mungkin lupa dan ingat ya. Nah itu ya. Nah ini makanya kita itu jangan gampang menyimpulkan suatu makom atau predikat, karena memiliki latar belakang makna yang terkadang krusial, yang sangat kompleks. Tak semudah itu memberi predikat. Nah ini, maka mari kita bedah ya, yaitu seri ketiga ini tentang Habib dan tentang apa? Ahlul Bait. Nah, menurut saya pribadi, apakah betul bahwa kata Sayyid, kemudian kata Syarif, kata Habib itu maknanya tinggi? Tinggi. Dan ini layak hanya untuk Nabi. Ansih illa Nabi. Layaknya hanya untuk Nabi. Nah maka untuk anak turun Hasan Hussein, intinya kita menghargai mereka itu atas dasar cinta kita, menuarkan kita, memuliakan kita pada Nabi Muhammad SAW. Itu intinya. Nah maka anak turun Hasan Hussein mendapat hikmah atau siri atau cipratan, percikan dari hormat kita pada Nabi Muhammad SAW. Ini harus dicamkan oleh kita ya. Jadi jangan cari pembenaran ini, jangan. Nanti sebab apa? Anak turun Hasan Hussein pasti dan pasti terancam dosa dan pahala. Mengapa? Tidak maksum. Lah itu ya. Ini kita harus jujur sebagai manusia biasa yang doyan sate, doyan soto, doyan jengkol. Lah ini. Nabi itu gak sembarangan tuh ya. Mungkin tidak gampang sembarangan makan mungkin Nabi ya. Bahkan mungkin banyak laparnya Nabi itu. Lah ini kita beda. Nabi banyak laparnya sampai perlu diganjal dengan batu saking laparnya. Lah kita apa? Makan enak terus ya, sate, daging, roti, hamburger. Nah ini minta julukan Syarif, Sayyid, Habib. Jauh. Makanya jangan langsung GR dulu. Ayo kita merujuk pada apa? Pada tarikhul haq, sejarah yang benar. Lah ini ya. Atau pada empirical fact, fakta empiris. Lah ini. Nah, untuk menguatkan fakta empiris atau tarikhul haq, sejarah yang benar, saya akan mencuplik dua dalih hujah. Apa? Secara tarikhul haq,
secara sejarah yang benar, Nabi itu menolak disebut Sayyid. Nah ini ingat satu ya, Nabi yang maha mulia menolak dijuluki Sayyid atau Tuan. Bagi Nabi, umat dan dirinya sama, setara. Itu bagi Nabi. Tak pandang si kadrun, si jomblo, si sapa, si sumat, setara. Itu bagi Nabi. Mengapa? Dia itu datang membawa rahmat lil alamin. Seakan dia itu menyamakan dengan manusia, menyamakan dengan binatang, menyamakan dengan alam, menyamakan dengan tumbuhan. Itu kemuliaan Nabi. Hebat bin hebat. Nah kita terkadang lebih tinggi sedikit ya, dengan yang lain aja ngeyel, minta makom yang tinggi. Sayyid Habib Syarif. Ini musleng, ecekerem, endelehem. Ya ini ingat, saya ulangi, secara tarikatul hak, sejarah yang hak, Nabi itu menolak julukan Sayyid. Nah ini, makanya itu hadis sahih ini, Bukhari Muslim. Maka maaf, Jamiah Muhammadiyah, Jamiah Persis, Jamiah apapun, kalau membaca tahiyat tidak pakai Sayyidina. Ya, membaca tahiyat ya, nah itu tidak, atau membaca tahmid dalam sholat tahiyat ya, tidak memakai Sayyidina. Apa contohnya? Ya gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu contoh model sholatnya orang Muhammadiyah, orang Persis. Kalau NU kan tidak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah ini, karena orang NU itu memang sangat cinta mendarah daging, menghargai diri Rasul, maka ikhlas dan rela dalam sholat pun dengan menambah lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah ini, jadi kita mempertuan Muhammad, kita mempertuan Ibrahim dengan ikhlas tulus, karena mereka layak sebagai tuan. Doro kita, Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul Ibrahim itu. Jadi ini ya, kita jangan saling rebut masalah derajat makom Syarif Sayyid Habib dulu, tapi kita menurut dulu tarikatul haknya, sejarah haknya itu ya. Nanti kalau udah kita merebut, tahu asal apa asbabul nuzulnya makom itu, baru kita merebut sah ya. Jangan belum apa-apa merebut, takut kehilangan makomul habibun wal makomul syarifun wal makomun apa sayyidun. Lah ini salah ya, takut kehilangan. Ini jangan, santai aja bro, santai. Ayo kita bahas tarikatul hak, sejarah yang hak. Jadi ya, saya ulangi, Nabi menolak julukan Sayyid, Tuan. Satu. Tarikatul hak yang kedua apa? Nabi itu suatu hari dia datang terlambat pada majelis masjid. Jamaah di masjid ya, datang terlambat. Begitu Nabi datang, para sahabat dan para rekannya berdiri menyambut Nabi. Nabi melarang, woi, ya sahabatana, ya ikhwanana, lam ikomu, jangan berdiri. Anna basarun, saya tuh kayak dene engkau kabeh. Itu. Lam ikomun, jangan berdiri. Ijlisun, ijlis, indal ana. Duduklah di depan saya. Santai bareng. Nikmati suasana masjid dengan damai tenang. Kita ini hamba juga, abdillah. Itu. Maaf. Secara tarikul hak yang kedua, Nabi itu begitu datang di masjid, para sahabat dan rekannya pada berdiri menyambut, Nabi melarang. Ijlis, duduk. Lam kamu jangan berdiri. Anna basirun alaika. Nah itu. Hebatnya Nabi itu. Tidak gila hormat. Tidak kayak kita makan jengkol ingin pangkat derajat tinggi. Nah, kita kan gitu ya. Makan jengkol, daging basi, ingin makom-makom yang tinggi. Saya Sayyid, saya Habib, saya Syarif. Nah saya itu kan endelehem ya. Makan jengkol, sekadang makan daging basi. Karena nggak ada lauk ya, daging basi dimakan. Dan Nabi kan tidak. Maksum, maha mulia. Hei, maka ini dua, maaf, ini dua tarikul hak. Menolak Sayyid, menolak dihargai berdiri para sahabat. Ini satu contoh. Maka kalau kita menghargai Nabi itu, karena kita apa? Tulus ikhlas saja itu. Kalau hakikat tarikhnya, kita dilarang. Melebih-lebihkan Nabi dilarang.
Itu. Ini harus ingat tadi ya. Ada tarikul hak, sejarah yang hak tentang Nabi, nolak Sayyid dan nolak dihargai berlebihan. Nah inilah terkadang di sosial, kesenjangan sosial antara kita dengan Nabi itu sendiri secara sejarah. Ada di sosial, jarak sosial, distan sosial, jarak sosial. Padahal Nabi itu sangat mulia, seakan dirinya itu sama dengan sahabat, sama dengan umat, sama dengan makhluk di bumi ini. Makhluk setara itu sama itu. Bukan berarti Nabi sama dengan binatang, bukan. Dia itu setara. Binatang, kenafsiannya, kehayatinya seakan juga sama sebagai makhluk lillah, makhluk Allah itu. Soalnya. Maka jangan main-main ini ya. Nabi itu hebat dan hebat. Maka kita jangan salah tafsir, jangan salah maknawi. Mismaknawi, jangan salah maknawi. Nah itu tadi ya. Itu dua tarikhul hak. Maka atas dasar dua sejarah yang hak ini, maka pangkat Syarif, pangkat Habib, pangkat Sayyid itu oleh Nabi ditolak mentah-mentah. Ini maaf saja ya. Hanya berlaku bagi anak cucu Hasan Husain atas dasar merujuk pada kitab Al-Barzanji yang menikah Nabi. Karena apa? Beliau adalah nur di atas nur. Beliau adalah utusan yang mulia, pemimpin para nabi itu. Beliau pernah ke langit, nah itu. Maka kita tulus. Tapi kan menghargainya setelah Nabi wafat, setelah Hasan Husain wafat. Artinya orang yang sudah meninggal kita tinggikan derajatnya kan hebat. Nabi tak bisa menolak, orang Nabi sudah meninggal. Tapi kalau Nabi masih hidup, mungkin dia akan datang Indonesia. Hei, bangsa Indonesia, jangan bilang saya Sayyid, jangan bilang saya Habib, jangan bilang saya Syarif. Saya itu sama. Alaika ya, ana sama alaika. Bil darajatul makhluk lillah. Sama derajatnya makhluknya Allah. Abdillah itu mungkin. Ya, maaf. Jadi julukan Sayyid, Syarif dan Sayyid, Syarif, Habib itu secara tarikul sejarah hak adalah pasca meninggalnya Nabi dan pasca meninggalnya Hasan Husain. Ini kita jangan ngeyel. Ini sumber sejarah yang hak, ya. Nah itu, maka kita boleh memanggil Sayyid, Syarif dan Habib, tapi era kekinian karena tulus kita bakti menjunjung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah kita mungkin ini masih seputar Habib ya. Nanti masalah Ahlul Bait nanti. Ini masih seputar Habib. Nah kemudian kalau nggak percaya, ini saya cuplik sebuah larik syair Al-Barzanji. Ada lafaz demikian kalau salah ya. Mungkin kalau salah artinya maaf, saya itu orang goblok masalah agama. Goblok kitabul loh wal goblok hadisun Nabi ya tuh. Goblok saya akui. Nah ini ada larikan demikian. Anta samsun, anta badrun, anta nurul faqanuri, anta misbahus suduri. Larik ini maknanya dalam. Mengapa dalam? Anta samsun, engkaulah matahari. Seakan Nabi itu matahari dengan keilmuannya, dengan akhlaknya, dengan keagungan hulukul adim. Nah ini matahari yang menyinari. Makhluk bumi yang redup jadi terang oleh kemataharian sifatul Nabi. Nah itu anta samsun, anta matahari. Engkau matahari ya Nabi. Yang kedua, anta badrun, engkaulah bulan. Ingat, kalau matahari itu dalam teori takwiliyah, teori ayat kauniyah, mempunyai penjelas ilmu pengetahuan. Nah ini ingat, mempunyai makna penjelas ilmu pengetahuan, matematik, biologi, ilmu ukur, ilmu hayat, ilmu apalagi sosiologi. Nah itu menjadi terang jelas dalam pandangan, dalam pancaran kemataharian Nabi Muhammad. Ingat, Nabi itu maha ilmu, aja main-main tuh. Sekalipun mungkin Nabi itu mujang tidak sekolah mungkin ya,
Tapi Nabi itu maha ilmu. Karena apa? Dididik oleh Jibril. Gurunya Jibril, bukan main-main. Gurunya Allah ya, Nabi. Maka dia itu maha ilmu. Maka Nabi itu ibaratnya apa? Matahari yang mampu menerangi akal manusia persoalan ilmu-ilmu dunia. Matematik, biologi, atau scientific. Nah itu ya. Scientific and teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka sampai Nabi mengatakan, apa? Utlubil ilmi walau bisin. Carilah ilmu walau negeri Cina. Nabi kan sudah tahu bahwa di Cina itu ada apa. Nabi mesti tahu secara ilhamiah. Di Cina itu ada penemuan pembuatan keramik, pembuatan karpet, pembuatan sendok, apa piring-piring dari barang keramik pecah belah. Nah ini Nabi itu tahu tentang ilmu. Maka layak disebut apa? Anta samsun, anta badrun. Ingat, saat siang hari, matahari membuat kita jelas menatap batu, kerikil, rumput, pohon, sungai. Kalau malam nggak bisa. Nah, ini ingat. Jadi Nabi itu seakan apa? Akalnya mampu menerangi tentang keilmuan duniawi. Nah itu Nabi. Cuma dia tidak takabur, nggak sombong, langsung ngomong nggak. Ana ahli min ilmul dunia, tidak. Nabi itu santun, hebat. Yang kedua, anta badrun, engkaulah bulan. Apa maknanya? Saya takwiliyah. Secara fenologi, secara ayat kauniyah. Maknanya, Nabi itu maha menerangi, mampu menerangi tentang ilmu-ilmu akhirati. Nah ini. Ilmu-ilmu yang sejuk, yang samar, menjadi jelas dengan bulan. Bulan itu adalah cahaya seakan simbol nur. Nah ini ingat, kalau matahari cahaya energi ya, maaf. Matahari itu sumber energi, cahaya terang benderang. Kalau bulan enggak. Bulan itu cahaya mampu mengajak kita pada ketenangan. Kepahaman yang diam, tenang. Syukur, khidmat, khusyuk. Dan maka simbol Nabi sebagai badrun itu jelas. Apa? Dia menerangi tentang iman, Islam, ihsan. Ingat, soal iman, soal Islam, soal ihsan itu hanya lewat penjelasan cahaya Nabi. Nurun Muhammad. Cahaya yang tenang, cahaya yang sejuk, cahaya yang damai. Jadi inilah, jadi badrun di sini seakan takwiliannya tadi menerangi hal-hal sifatnya yang ghaibiyah. Akhirnya jelas tapi tak jelas. Lah ini maaf saja, ini maaf, ini tataran apa? Makanya tataran ghaibiyah di sini. Ilmu akhirat itu jelas tapi tak jelas. Ini ingat, kalau ilmu dunia jelas dan jelas. Kenapa? Ilmu dunia, ilmu dekat. Dana ya dunia kan dekat ya tuh. Tapi kalau ghaibiyah jauh, mungkin berabad-abad waktu menempuhnya. Nah itu ya, ingat. Ilmu dunia itu dekat. Dana ya dunia. Maka apa? Nabi bisa menjelaskan secara jelas. Gamblang. Tapi soal ilmu akhirat, entah iman, Islam, ihsan, kita masih tetap apa? Dalam koridor ghaibiyah. Tapi agak jelas, sekalipun samar. Maka ibaratnya apa? Nabi itu badrun. Menerangi akan hal-hal ghaibiyah. Akhirat. Surga neraka. Takdir. Baik buruk. Lah ini, maaf ya, ini kita harus tahu tentang makna takwiliyah. Maka disebut anta badrun. Ya. Anta samsun, anta badrun. Anta nurul fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Ini ya, maaf. Jadi ayatnya mulai mendalam ini. Anta samsun, anta matahari. Menerangi ilmu duniawi. Anta badrun, menerangi ilmu ukhrawi. Lah ini ya, ilmu yang abadi itu ukhrawi ya. Lah ini agama. Gambarnya ilmu iman, Islam dan ihsan. Lah ya. Kemudian anta samsun, anta badrun, anta nurul faqunuri. Anta cahaya dan cahaya. Nabi itu seakan cahaya yang mengatasi ilmu duniawi dan mengatasi ilmu ukhrawi. Maka Nabi itu sampai mendengar ya, apa? Mendengar bunyi terompahnya Bilal di sorga. Nah, ini kan lucu ya, lucu. Nabi mendengar ketepoknya terompahnya Bilal. Dia itu ahli sorga, Bilal itu ya. Juru adannya Nabi ya. Nah ini karena Nabi tadi
cahaya di atas cahaya. Nah itu. Maka tahu bunyi ketapak-ketepoknya terompahnya Bilal. Ini berarti apa? Cahaya di atas cahaya. Mampu menangkap di atas kemampuan menangkap kita. Nah itu. Mampu menangkap objek sesuatu di atas kemampuan kita menangkap objek sesuatu. Ya. Kalau kita jangankan mendengar apa ketepak-ketepoknya bakyaknya terompahnya Bilal, kita mendengar tetangga kita ngomong aja nggak bisa menangkap. Ya, kita goblok ya, goblok itu bahasa. Karena apa? Makannya gemblong awul-awul, ya, yaitu kerupuk, bahasa kerupuk ya, kerupuk yang memes itu. Nah ini Nabi itu luar biasa. Maka layak disebut apa? Anta nurul fokunuri, engkau cahaya di atas cahaya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir. Antal misbahus suduri. Engkau itu rekahnya sinar, semburatnya cahaya di dalam dada. Maka ingat, umat Muhammad yang mampu, yang menurut tentang konsep Anta Samsun, penjelas ilmu duniawi, Anta Badrun, penjelas ilmu ukhrawi, yang mengimani engkau cahaya dan cahaya, nanti akan sampai terbitlah terbersit apa cahaya rekah semburat sinar dalam dadanya. Nah ini beruntung ini orang telah mengembara cahaya Anta Samsun, mengembara Anta Badrun, Anta Lupakunri, nanti akan sampai ke dada yang merekah dengan sinar semburat. Anta misbahu suduri, engkaulah semburat sinar yang merekah di dada saya. Nah ini hebat ini. Jadi Al-Barzanji itu jangan bukan cemen, bukan pere-pere. Itu syair yang luar biasa. Allah yang berhidayah pada pengarangnya itu. Maka jangan main-main, jangan menyepelekan Al-Barzanji. Itu kalau dikaji dalam mata saya fenomena, si raja fenomena dunia, raja ayat konia, saya bisa tahu itu, mampu membedah. Ini bukan ngomong sombong. Makanya kalau berguru benar saya tentang ayat konia. Nah, nanti akhirnya Pak, dari ketulusan kita menerima Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurul, maka saya yang mengembara itu akan terbersit sinarnya. Rekahkan semburan sinar dalam dada. Oh berarti dengan pejaman mata ya. Oh inilah kehidupan. Ada ilmu duniawi, ada ilmu ukhrawi, ada cahaya dan cahaya yang dimiliki oleh Nabi kita. Nah itu ya. Antal misbahus suduri. Engkau rekahan semburat sinar di dalam dadaku. Wah, hebat ini Al-Barzanji. Udah, ini untuk menggambarkan jadi makom Habib, makom Sayyid, makom Syarif itu bukan hal murahan. Tapi sesuatu yang punya background persoalan, ya. Awalul masalah yang sangat apa? Ya lu ale tinggi dan tinggi. Nah itu ya. Kita jangan serakah, ngeyel lah, mabok. Derajat apa janganlah. Ayo kita rebut seporsinya, seadil-adilnya. Jangan sampai kita pokoknya ini jangan. Kita cari dulu hakikatnya lah itu ya, baru kita menuntut. Kan ada hak wajiban. Saya punya hak dapat duriah misalnya, nasab Rasul. Wajibannya apa? Wajibannya tadi dipenuhi. Yaitu kita mengkaji jalurnya kerasulan kita, kehebatan kita itu. Misalnya kewajibannya apa? Meniru sifat Nabi, sidik, amanah, tabligh, patona. Mintanya makom Habib, haknya kan itu ya hak ya. Kewajibannya nggak dipenuhi, ya nanti ecekerem, endelehem. Kalau saya minta, saya tuh Habib, duriah Rasul. Tapi saya punya kewajiban apa? Yaitu memahami apa itu Nabi, apa itu sifat sidik, amanah, tabligh, patona. Yang nanti tambah apa? Tambah saya itu mencret ya, beol itu ya. Saya beol lagi gitu. Karena apa? Menuntut hak tapi lupa kewajibannya meniru apa pada itba ala Rasul. Patuh nyontoh pada Rasul itu ya, itba ala Rasul ya. Ini paham ya? Ini Al-Barzanji yang 4. Nah, saya bawakan lagi Al-Barzanji yang menggambarkan tingginya makom Habib. Bukan makom cemen, bukan makom ecekerem, bukan makom kaleng-kaleng karatan. Habib itu pangkatnya tinggi itu. Ini maaf saja. Ini saya geber dengan apa? Hujah
Al-Barzanji. Al-Barzanji huwal hujatun ya'lu aleh huwa rasul. Al-Barzanji itu adalah hujah tentang tinggi dan tingginya dia Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu. Nah ini ya saya bawakan satu bait lagi ya, yaitu dari kitab Al-Barzanji. Apa? Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi. Nabi kan utusan Allah, benar-benar Rasul ya. Ini maaf saja, ini ada stadium tahap-tahap. Aja main celeng mencret ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi. Orang yang ditunjuk Allah sebagai Nabi ya. Penerima kebenaran. Tapi tidak disebarkan hanya untuk dirinya. Lihat ya, kan gitu ya. Ada Nabi, ada Rasul itu beda. Itu temut. Al-Barzanji itu gak cemen-cemen. Ada fase tahap-tahapnya, stadiumnya. Itu ya, jangan main-main tuh. Ada klasifikasi. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi, sholawat saya untuk engkau. Dari Allah untuk engkau itu. Yang kedua, ya Rasul salam alaika. Ya Rasul, salam saya untuk engkau. Dari Allah yang maha salam. Itu ya. Jadi saya itu mengatakan Nabi berarti apa? Mengatakan waktu itu Nabi belum makom Rasul. Dalam makom Nabi tok. Kan orang kan itu ya. Tuhan itu mentakdir ada yang jadi Nabi saja, ada yang jadi Rasul. Tapi Nabi Muhammad itu meningkat. Dari Nabi meningkat jadi Rasul. Untuk dirinya, segala perintah Allah, juga untuk yang lain. Rasul, penyampai risalah. Nah itu ya. Nih, nggak main-main tuh Al-Barzanji. Kalau saya bedah dengan fenomenologi itu, di dunia mana belum ada. Maaf, belum ada orang kiai alim ulama sedunia seperti saya. Membedah Al-Barzanji dengan fenomenologi atau ikonik, belum ada. Ini baru di YouTube saya. Sen Tegal. Itu ya udah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Yang ketiga nih. Ya Habib salam alaika. Ya kekasih. Kekasih Allah, kekasihku. Lah itu ya, itu. Ya kekasih Allah, kekasihku. Salam untuk engkau. Kekasih Habib itu tingkat ketiga setelah Nabi dan Rasul. Kita jangan rakus, jangan mabok duriah nasab, jangan mabok pangkat sebelum tahu hal-hal ini. Silsilahnya, silsilatul makom, urutan makom. Ini jangan main-main tuh. Jadi oleh pengarang Al-Barzanji, makom habaib itu setelah dia jadi Rasul. Ini jangan main-main tuh. Harus merenung nih. Aja nuntut derajat Habib tapi lupa kewajibannya. Atau lupa membaca silsilatul hakikatul makom. Nah itu ya. Nih belajar saya 3 hari kali malam. Medangnya minum teh tubruk manis. Ya, cintul ubi. Nah ya, ada makanya tahu cintul. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Yang terakhir ini, sholawatullah alaika. Lah hebat ya. Nggak dibalik. Nggak gini, gini namanya pengkor. Teori tidak ilmiah gini. Ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Kalau dibalik hancurlah teori Islam itu. Ini ya, tidak hakikat, tidak ada klasifikasi nilai. Hebat itu Al-Barzanji. Atas dasar syair ini bahwa predikat makom Habibu setelah beliau Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Itu nggak gampang. Jangan mabok makom tapi nggak tahu riwayat makom itu menempel pada diri itu karena apa. Orang sembarangan nggak bangun tidur langsung dapat makom Habib. Itu namanya kayak saya tidur pakai celana kolor, begitu bangun saya Habib. Nah salah, namanya pemimpi. Saya itu makanya saya itu makom Ecekerem, bukan Habib, bukan Said, bukan Sarif. Karena apa? Saya akui
Saya itu jauh sekali. Saya itu orang goblok. Goblok kitabiah, goblok hadisi. Saya hanya raja fenomenologi, raja ayat kaunia saja. Saya akui. Karena saya memang nyata telah menempuh itu. Jadi makom Habib, saya ulangi, pada Al-Barzanji adalah jatuh setelah apa? Nabi itu mendapat gelar makom Nabi. Nabi Muhammad itu menggelar apa? Rasul. Baru Habib. Nah yang terakhir, karena saya itu menjadi Habib, ya Habib salam alaika, maka saya Muhammad itu Sholawatullah alaika. Berarti apa? Setelah jadi Nabi, jadi Rasul, jadi kekasihnya Allah, maka dia layak, wajib, harus mendapat apa? Mendapat sholawatullah, sholat dari Allah itu. Nah ini dibuktikan dengan apa? Dengan buktikan ayat Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna, membacakan sholawat, ala nabi, pada nabinya, pada Nabi Muhammad itu. Ini fakta ya. Jadi ini menguatkan apa konsep Al-Barzanji ini. Jadi dapat gelar Nabi, gelar Rasul, gelar Habib, maka dia layak mendapat apa? Sholawat. Sholawat dari Allah kan rahmat ya, mendapat rahmat dari Allah. Bahkan malaikat pun apa ikut juga membaca sholawat. Tapi kata Profesor Dr. Quraisy Shihab bahwa kalau sholawat Allah adalah sholawat rahmat pada Nabi. Sedang sholawat malaikat pada Nabi adalah apa? Ampunan, tahfir, mohon ampun Allah agar Nabi ampuna. Itu ya. Kemudian yang terakhir sholat kita tadi, yaitu kita juga sesuai dengan sama dengan malaikat ya. Mohon salam selamat, rahmat pada Allah Nabi kita, agar kita kecipratan ya. Kecipratan dari apa? Lubernya, membludaknya rahmat Nabi bagi umatnya, itu namanya sholawat kita ya. Nah itu ya udah. Kalau malaikat sholawat di sini adalah apa? Artinya apa? Permohonan maaf ampun bagi Nabi. Ingat, malaikat itu maha penyayang itu ya. Menyayangi umat-umat yang baik. Mendoakan orang Islam, apalagi Nabi ya. Didoakan oleh malaikat. Allah juga pasti memberi apa? Memberi rahmat bagi Nabi. Lah itu ya. Jadi ini hebat ya. Dari Al-Barzanji ini ada penguat, yaitu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha al-ayah itu ya. Itulah ya. Nah ini. Kemudian langsung aja ya. Tentang Habib, derajat Habib nggak sembarang ya. Udah. Habib, Syarif, Sayyid. Sudah ya. Kemudian apalagi nih, kita menginjak pada, udah ya, cukuplah, betapa mahalnya nilai kata Habib itu. Kita harus tahu ya, udah. Maka monggolah kalau sekarang anak cucu Hasan Hussein monggo merebut hak sebagai Habib, monggo. Tapi ingat, jangan lupa menjalani kewajiban apa-apa yang dimiliki oleh Nabi kita. Sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh, sifat fatonah. Sidik jujur atau benar, amanah terpercaya, kemudian tabligh menyampaikan yang benar atau mendidik, membimbing, mengajari, mendorong, itu tabligh, itu luar tabligh. Tabligh di komplek, berdakwah, mengajari, membimbing, menuntun, mendorong ya. Dari goblok jadi pintar, dari sedih jadi senang. Nabi kan buat senang ya. Nabi itu hebat, mendidik. Orang bodoh jadi pintar, orang sedih jadi senang, orang rungsang jadi tenang, orang tadinya nggak tahu tentang ilmu apa jadi paham, ada cahaya, itu Nabi. Maka sifat tabligh itu sangat kompleks. Ini berat ini. Jadi para ustadz kiai ya Habib itu kalau mengemban sifat tabligh itu luas, harus mampu mendidik, harus mampu menyulap dari sedih jadi senang. Loh kok Duriyah Rasul membuat orang sedih tambah sedih. Nah, lucu. Duriyah Rasul ngaku Habib membuat umat goblok jadi tambah goblok.
membuat umat sedih jadi tambah sedih, tambah nangis. Ini namanya endelehem esekerem. Membuat umat yang tadinya cemas tambah cemas. Aduh, jauh. Ini hakikat makna tabligh itu. Tabligh itu menyampaikan yang benar. Benar apa? Mendidik, mendorong, memotivasi, membimbing, menuntun. Nah ini tabligh. Udah ya. Jadi udahlah, ini makanya ini silakan tuntutlah hak Anda sebagai Habib, tapi ingat jangan lupa kewajiban Anda memahami konsep yang telah menjadi sifatnya Nabi itu ya. Sidik, amanat, tabligh, fatona, ya. Nah, sekarang kita apa? Kita membedah tentang apa? Mulai berkembang yaitu apa? Tentang Ahlul Bait. Nah ini ya, Ahlul Bait. Secara lugawi Ahlul Bait adalah apa? Ahlul Bait. Ahlu kue ahli. Ahli ini ahli gak sembarangan. Kayak dokter ahli kan berat ya, nggak gampang. Ahlul Bait itu nggak gampang. Kita nggak bisa bangun tidur jadi Ahlul Bait, kan lucu. Kita pakai celana kolor, nggak ngaji nggak apa, bangun tidur jadi Ahlul Bait, ya lucu. Ahlul Bait itu ada dariknya, ada tarikhul konsepnya, sejarah konsepnya itu ada ya. Mekanisme maknawinya, the value mechanism, yaitu mekanisme perjalanan nilainya itu ada. Orang sembarangan bangun tidur langsung jadi apa? Ahlul Bait. Nggak bisa. Ayo kita bedah Ahlul Bait. Saya ulangi, Ahlul Bait itu Ahlul kue ahli. Bait itu rumah. Nah, makom Ahlul Bait ini punya hujah yang kuat. Kita harus tahu nih. Ini maka sementara ini mungkin baru saya ini seorang Islam kelas ecekerem mencoba mendefinisikan Ahlul Bait. Selama ini kan masih kabur ya, belum ada satu orang Islam pun menjelaskan Ahlul Bait. Saya sampai setua ini belum pernah mendengar baik dari hadis Al-Qur'an ya tentang Ahlul Bait. Itu sampai kadang saya ingin tahu kiai itu mengatakan Ahlul Bait. Ustaz tapi nggak ada sepotong kiai pun, nggak ada sepotong ustaz pun menjabarkan Ahlul Bait. Saya ini mencari-cari, ini gimana ini? Ada konsep nyata Ahlul Bait, kok mengapa nggak ada yang menjelaskan? Lah ini, maka saya itu orang penjelajah kaunia, penjelajah teori fenologi, saya akhirnya membedah, menjabarkan, mengembara, menggedor apa itu Ahlul Bait. Nah, saya menemukan Allah kan gitu ya, maha menuntun. Siapa yang ingin akan dituntun. Allah itu maha penuntun, siapa yang mau. Kalau saya nunggu kiai ustadz nggak selesai sampai kiamat. Saya harus mencari. Kita hamba berhak. Yang penting kita mengatakan apa? Anta Samsun. Lah itu. Anta Badrun. Anta lupa konuri. Lah saya ada dapat hidayah. Mengatakan 5 larik itu aja sebagai iman dalam hati. Kita insya Allah dapat hidayah dari Allah. Karena apa? Meyakini Nabi itu penuntun ilmu umum. Nabi itu penuntun ilmu agama. Nabi itu cahaya di atas cahaya. Nabi itu akan melahirkan apa? Persitan semburat cahaya dalam dada. Nah, saya karena menempuh itu, meyakini itu, mungkin ada dadanya ada semburat sinar. Ada mencakap, oh ternyata Ahlul Bait itu begini. Lah ini nggak sembarangan. Harus mengimani larik-larik al-badal dulu ya, mengimani dulu, yakin akan diberi. Lah itu ya. Siapa yang minta ud'uni astajib lakum gitu ya. Allah kan gitu ya. Berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan mengabulkan kalian. Nah itu ya. Saya memang sejak dulu itu sejak kecil pengen jadi kiai gak kelakon gitu ya. Saya pengen berdakwah dulu waktu kanak. Saya pengen berdakwah tapi saya nggak mondok makanya nggak kelakon. Tapi saya mencari, ada niat saya itu. Saya pengen berdakwah. Dulu saya nggak bisa ngomong R, tapi akhirnya sekarang bisa R ya R. Dulu pelo cedal, tapi saya punya niat berdakwah kira. Tadinya pelo cedal jadi bisa ngomong R. Lah itu ya. Mungkin karena Allah mendengar doa saya. Ini waktu saya SMP. Lah itu ya. Nah, kita bedah lagi. Ahlul Bait itu adalah ahli rumah. Mengapa disebut Ahlul Bait? Nah ini. Kita merujuk pada hadis ya. Apa hadisnya? Qur'ani dan hadisi apa? Orang yang kawin itu
pria dan wanita akan mendapatkan apa? Sakinah, mawaddah, warohmah. Nah itu Quran ya, Quran. Sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah, ketenangan. Nah, maaf, ini saya ada mengkritik mengapa para kiai, para ustadz tidak jelas dalam menafsirkan apa? Wahdah. Nah ini saya mengkritik. Menurut saya tafsir makna dari mawadah adalah apa? Menghiji, menyatu dari kata wahid, ya. Jadi apa? Jadi akar katanya ya dari Eropa ya adalah apa? Wahid. Nah itu, ini rupanya saya mengkritik ini, mungkin benar mungkin salah. Menurut saya sakinah, mawadah, warohmah artinya apa? Sakinah itu tenang. Mengapa tenang? Karena menyatu antara suami dan istri, saling memecahkan problem, saling melengkapi kelemahan. Lah ini mawadah. Cuman sayang para ahli tafsir, para ustadz kiai jutaan, tapi terkadang kurang berani menafsiri mawadah sebagai menyatu. Kalau saya tidak. Karena saya kan guru bahasa ya, D2UT ya. Des. Di sini menurut saya adalah mawadah itu menyatu. Sebab kalau maknanya lain nanti nggak pas, nggak kuat, nggak logis. Maka menurut saya sakinah, tenang. Untuk Anda tenang, Anda harus menyatu antara Anda dengan istri Anda. Nah itu ya. Maka orang perkawinan adalah mencari ketenangan dengan cara bersatu. Dalam teori kimia ada air dan udara menyatu menjadi apa? Menjadi air. Hidrogen dan oksigen ya. Ini ikonia nih. Hidrogen unsur air, atom air 2H menyatu dengan oksigen 1O menjadi air yang bisa mengalir, yang bisa menyejukkan, yang bisa diminum. Inilah konsep perkawinan dari apa? Teori atom. 2 atom H ditambah 1 atom O, 2 atom hidrogen bersatu dengan 1 atom oksigen, jadilah air yang memberi sejuk, yang memberi kehidupan jika diminum. Itu semua dari Allah yang Maha Kuasa itu. Maka menurut saya ini harus dibongkar tafsir Quran ini, yaitu sakinah, mawadah. Mawadah itu menyatu, memproses, berasimilasi, ya, menyatu. Kayak dalam air itu proses kimiawi bersatunya ya antara unsur H dan unsur oksigen. Nah itu ya. Nah, maka kita ingat menyatunya hidrogen dan oksigen bisa mengalir. Tapi maaf saja, kalau orang nggak kawin kan beku, suntuk, nggak bisa mengalir, nggak bisa lincah. Nah ini ya keluarga lincah kenapa? Di sana ada 2 komposisi antara apa? Suami dan istri. Jadi keluarga menyatu, sakinah, mawadah, menghiji, menyatu, menginternal. Ya ada itu. Apa yang terakhir? Warohmah, sayang. Dari proses ketenangan karena kawin akan melahirkan sayang. Sayang apa? Sayang antara suami istri, sayang antara ibu dan anak, sayang antara bapak dan anak, sayang antara putu dan ibu, nenek. Nah ini sayang, rahmah. Seakan perkawinan mampu mendatangkan sayang, cinta. Nabi pun datang ke dunia seperti perkawinan, mendatangkan rahmat. Ini hebat, ini dibahas, hebat tuh. Jangan main-main bahwa ayat kauniyah itu, ayat kitabiah kalau disorot dengan ayat kauniyah itu luar biasa. Ini baru saya, si raja ayat kauniyah. Ya itu ya. Sakinah, mawadah, warohmah. Tak ada sakinah tanpa ada mawadah, tanpa ada menyatunya suami istri. Tak ada sakinah tanpa ada menyatu. Tak ada menyatu, tak ada rohmah. Jadi sayang itu akan menjadi satu, mawadah. Orang kawin, orang saling sayang karena orang menyatu karena saling sayang. Nah ini. Jadi 3 dimensi, 3 konsep. 3 konsep ini sangat mendasar lahirnya keluarga ya. 1 unsur tenang, 2 unsur menyatu, 3 unsur apa? Rahmah, cinta. Saling terkait. Tak ada sakinah tanpa menyatu. Tak ada menyatu tanpa sayang. Lah itu jos ya, jos nih ya. Si raja fenomenologi. Ya. Sayang tak akan ada tanpa adanya mawadah.
Mawadah tak akan ada tanpa adanya sayang. Sakinah tak akan ada tanpa adanya menyatu. Nah ini ya udahlah. 3 konsep ini menjadi dasar rumah tangga. Dasar lahirnya apa? Ahlul Bait itu. Ini ingat tuh. Quran itu secara tidak langsung melahirkan apa? Ahlul Bait. Dia pakar rumah akhirnya, ahli rumah. Karena telah menjalani ini. Konsep sakinah. Mengimplementasikan konsep sakinah. Konsep menyatu. Dan konsep cinta atau rahmah. Maka dia layak menjadi Ahlul Bait. Jadi gak sembarangan, Ahlul Bait itu gak sembarangan. Itu dalam apa? Tinjauan fenomenologi saya. Si raja ayat kauniyah, ya. Nanti apa lagi mengembangkannya? Maka Allah mengatakan sakinah mawaddah warahmah. Nabi itu mengatakan itu dari kelangitan ya, ayat langiti Allah. Sakinatu wa wadatul warahmah min ayatillah min samawati, dari Allah. Nabi mengatakan, merujuk ini Nabi mengatakan apa? Baiti jannati, rumahku ada surgaku. Hebat ini. Konsep langit sakinah, konsep langit mawadah, konsep langit rahmah dijawab, diwujudkan oleh Nabi. Memang nyata Allah. Konsep Anda Allah itu benar, hak. Saya merasakan. Apa? Baiti jannati. Nabi itu adalah tokoh empirisme. Telah mengimplementasikan